Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Dewi Azhara, mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C dengan 3 NIM terakhir 114. Saya akan mempresentasikan hasil tugas membuat artikel. Di sini saya mengambil tema moneteris dengan judul Implementasi Kebijakan Moneter dalam menghadapi COVID-19. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui beberapa tindakan pemerintah dalam instrumen kebijakan moneter, kesinambungan dengan gagasan teori moneteris, serta upaya untuk menghindari atau mencegah kemerosotan keadaan keuangan serta ekonomi selama resesi yang datang sewaktu-waktu. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis bibliometrik. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari aplikasi Publish or Perish dan juga Fosweaver. Nah, selanjutnya virus COVID-19 merupakan jenis virus yang sangat berbahaya. Penyebarannya begitu cepat dan juga sampai ke berbagai negara di dunia. Banyak sekali yang terjangkit virus ini hingga dinyatakan meninggal dunia. Gambaran beta tersebut merupakan data persebaran COVID-19 per 30 April tahun 2020. Dalam persebaran beta tersebut sebanyak 1.3.947 kasus atau sepertiga dari seluruh kasus di dunia dipimpin oleh negara Amerika Serikat. Adanya kasus pandemi COVID-19 semakin meningkat mengakibatkan banyak negara mengalami guncangan yang mendadak pada perekonomian dan terjadi resesi ekonomi, krisis ekonomi, serta inflasi karena negara-negara di dunia memberlakukan kebijakan pembatasan wilayah atau sering disebut juga dengan lockdown untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Dalam menangani peristiwa resesi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menjaga kestabilan mata uang. Untuk menjaga kestabilan perekonomian juga, pemerintah bekerja sama dengan bank sentral dalam memperlakukan kebijakan moneter. Hal ini sejalan juga dengan pemikiran seorang ekonom yaitu Milton Friedman yang sering juga disebut dengan kaum moneteris. Nah, kaum moneteris ini percaya, yakin, dan menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar merupakan kekuatan dalam pembentukan ekonomi. Gagasan utama kaum moneteris ini menyoroti pentingnya penyesuaian pengendalian jumlah uang beredar untuk menangani inflasi, resesi, dan juga depresi melalui kebijakan moneter. Adapun bentuk pengaturan dalam pengendalian uang beredar yaitu yang pertama dengan kebijakan pasar terbuka, penentuan cadangan wajib atau giro wajib minimum, serta kebijakan politik diskonto. Kebijakan moneter pada negara-negara maju serta negara berkembang ini memiliki hubungan yang saling berkaitan. Keadaan makroekonomi domestik serta kebijakan moneter sangat ditentukan oleh guncangan kebijakan moneter secara global atau keseluruhan. Akibatnya, kebijakan moneter yang diambil oleh negara maju juga berdampak pada pilihan kebijakan moneter yang dibuat oleh negara-negara berkembang di dunia. Selanjutnya yaitu implementasi kebijakan moneter yang digunakan oleh beberapa negara dalam menangani atau menghadapi resesi ekonomi akibat adanya COVID-19. Yang pertama yaitu penurunan tingkat suku bunga. Suku bunga ini berfungsi sebagai dasar untuk operasi moneter yang dilakukan bank sentral dalam melindungi stabilitas mata uang. Dalam kondisi COVID-19 ini, akibatnya bank-bank sentral di negara lain menerapkan langkah-langkah untuk menurunkan suku bunga dengan tujuan mencapai pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Yang
kedua yaitu program pembelian aset. Selain memberlakukan kebijakan penurunan tingkat suku bunga, Bank Sentral juga meningkatkan pembelian aset negara. Bank Sentral ingin menurunkan suku bunga jangka panjang, mendorong operasi keuangan, serta menyediakan dana tambahan untuk bank atau lembaga keuangan lain dengan cara pembelian aset untuk menjaga likuiditas uang tetap rendah yang diakibatkan adanya virus COVID-19. Dan yang ketiga yaitu memberikan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan. Dalam kebijakan ini, Bank Sentral telah meluncurkan sebuah inisiatif untuk memperluas ketersediaan kredit untuk industri non-keuangan dengan tujuan meningkatkan pinjaman bank kepada konsumen dan juga perusahaan. Dan selanjutnya yaitu dalam upaya untuk menghindari atau mencegah kemerosotan keadaan keuangan serta ekonomi selama resesi yang datang sewaktu-waktu, terdapat pertimbangan utama Bank Sentral, seperti menyediakan likuiditas serta mendukung aktivitas ekonomi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah krisis sistemik dan mempercepat pemulihan yang dapat diselesaikan dengan faktor-faktor utama berikut. Yang pertama yaitu penyediaan likuiditas. Dalam faktor ini menyangkutkan persediaan dana untuk bank serta lembaga keuangan lain dalam beberapa prosedur seperti jalur kredit, pembelian aset, serta pinjaman. Dan kedua yaitu memfasilitasi saluran kredit. Dalam hal ini memerlukan langkah-langkah untuk mendorong penyaluran kredit seperti melonggarkan pembatasan peraturan, menawarkan insentif kepada bank untuk menyalurkan kredit, serta menyediakan fasilitas yang disesuaikan untuk mendukung sektor tertentu, termasuk usaha kecil dan juga usaha menengah. Dan yang ketiga yaitu menghindari krisis sistemik. Memerlukan langkah-langkah untuk mendukung kestabilan pasar keuangan seperti membeli aset, memberikan akses tunai kepada para pelaku pasar, serta menjalankan langkah-langkah kesabaran dalam regulasi. Dan yang keempat yaitu mendorong pemulihan. Dalam kebijakan ini, Bank Sentral memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencakup pengambilan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu yang dialami oleh perusahaan maupun konsumen, serta membantu kembalinya aktivitas ekonomi dengan memasok likuiditas dan juga kredit. Untuk yang selanjutnya, berikut merupakan peta visualisasi penelitian mengenai hubungan variabel-variabel yang berkaitan dengan kebijakan moneter saat COVID-19. Berdasarkan peta visualisasi tersebut, terdapat 8 klaster dan 27 items yang berhubungan dengan kebijakan moneter dalam menghadapi COVID-19. Klaster pertama atau klaster 1 terdiri dari country, inflation, monetary policy, real effect, transmission. Yang klaster kedua terdiri dari effect, defense, European Union, evidence, uncertainty. Dan yang klaster ketiga terdiri dari COVID, impact, macroprudential policy, dan juga pandemic. Untuk klaster keempat terdiri dari central bank communique, effect, dan juga unconventional moneter. Pada klaster kelima ini terdapat cash, economic policy answer, dan juga ekonomi. Untuk klaster keenam ada exchange rate, income, dan juga policy. Dan
Klaster ketujuh ada Central Bank Digital Currency, China, dan juga Wireless. Dan yang terakhir yaitu klaster ke-8 ada krisis serta ekonomi. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.